Makin lama lo nunda bayar hutang, makin jauh dan luas KTP dan selfie dan data pribadi lo gue sebarin. Lu mau main-main hutang di sini, jangan harap ada satu orang pun kontak HP dan keluarga lo yang bisa tenang. Kan dia ada. Kalau seandainya, nah ini seandainya ya teman-teman semuanya. Kalau seandainya ancaman ini mengepek dan ancaman ini masuk, si debetur ketakutan dan si debetur ini mau melakukan pembayaran. Pertanyaan saya, kemana debetur ini mau melakukan pembayaran? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Gimana tadi video yang saya update teman-teman? Teman-teman apakah sudah nonton atau belum? Silahkan teman-teman dipahami lagi ya. Hari ini saya mau bacakan beberapa pertanyaan yang muncul melalui Instagram teman-teman. Yang mana ini bermacam-macam versi. Ada yang sudah dikunjungi debt collector, ada yang mendapatkan surat tugas yang mana debt collector akan dikirimkan, ada juga yang mendapatkan tentang somasi hukum. Ini bermacam-macam versi. Saya mau bahas di sini ya buat teman-teman semuanya. Nanti teman-teman semuanya yang mau bertanya sama saya juga boleh melalui Instagram yang ada di pojok bawah, atau teman-teman langsung aja melalui WhatsApp saya juga boleh. Tinggal teman-teman klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti ambil aja gabung, habis itu berbicara dengan Medi Brownie ya. Di sana nanti kita bisa diskusi langsung, kita bisa bertanya jawab langsung. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas juga. Saya akan bantu teman-teman sampai selesai dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri teman-teman semuanya ya. Bisa teman-teman jadi membership di channel ini. Silahkan. Pertanyaan yang pertama mungkin ini muncul dari salah satu follower saya juga ya di Instagram teman-teman, atas nama A ya. Di sini disampaikan, "Bang, hari ini akun IG saya ditangguhkan dan tiba-tiba hari ini saya dapat telepon dari kecamatan yang katanya didatangi orang kredivo dan mengancam mendatangi rumah." Dia ditelepon oleh orang kecamatan ya. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon, iya, yakin itu orang kecamatan gitu. Apakah kamu kerja di kantor camatnya atau kamu kerja di bagian pengurusan administrasi di daerahmu atau gimana nih gitu loh. Jangan-jangan debt collector yang mencoba menyamar dalam hal itu ya, karena debt collector bisa aja menjadi siapa aja gitu. Dia menjadi orang camat, menjadi kontak darurat yang tidak terima akan teroran dan segala macam. Dia bisa menyamar jadi hal itu. Jadi nggak usah terlalu percaya kalau misalnya, wah ini ada nih orang camat yang menyamar, orang camat misalnya menghubungi saya, ada dikunjungi debt collector kredivo bla 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 bla. Nggak usah terlalu kesana dulu ya. Kalau misalnya memang ada ya, mereka ngapain ke kantor camat ya, langsung ke alamat kita aja lah ya kan kita ada di alamat, kita berada di alamat. Nanti jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, mengingat akhir tahun ini cukup gencar-gencar juga ya. Jadi teman-teman itu harus paham ketika berkomunikasi langsung dengan debt collector, hal-hal apa aja nih yang perlu kita pertanyakan. Mungkin menyangkut IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan, itu wajib ditanya. Kalau dari debt collectornya atau field collectionnya tidak mampu menunjukkan hal itu, saya rasa teman-teman semuanya mungkin tidak usah dulu berkomunikasi, tidak perlu berkomunikasi, karena hutang piutang adalah ranah privasi. Dan itu aturan tadi itu, syarat-syarat itu adalah syarat yang diwajibkan oleh OJK dan itu harus dipenuhi oleh pihak penagih hutang maupun pihak penyelenggara sebelum menjalin kerjasama dengan penagih hutang ya. Di sini dia sampaikan, kenapa nunggu jam 4 transfernya? Bisa dibuka APK-nya, saya cari uang dulu bang, ini mau saya download dulu karena RAM saya kecil. Ya sudah bu, saya pegang janji ibu maksimal jam 4. Jam 4 nggak ada kejelasan pembayaran TF. Saya kalikan 2 tagihan ibu sebagai kompensasi. Soalnya saya sudah beda wilayah, jadi bolak-balik nantinya. Soalnya jam 4 sudah disambung saya. Itu terserah dia gitu loh. Yang penting satu aja masuk dulu ya, syukur kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Dan katanya kalau sampai jam 4 tidak bayar, mau dikalikan 2 kali lipat tagihan. Ya orang gila yang seperti itu. Tagihan yang satu aja belum tentu bisa kebayar, apalagi di 2 kali lipat kan. Jadi nggak usah terlalu fokus ya. Setelah pernyataan dari OJK kemarin, kenapa semakin berani ya bang gitu loh. Mereka bukan semakin berani. Kalau saya rasa mau ada pernyataan OJK, mau tidak ada pernyataan OJK, yang namanya
sesi dalam penagihan ya dari dulu juga seperti itu gitu loh kan. Yang jadi masalah sebenarnya tentang pinjaman online itu selain bunga yang besar, denda yang tidak masuk akal, yang masalah paling utama adalah persi penagihan. Persi penagihan tuh terkadang ada yang sesuai SOP, tapi banyak yang tidak sesuai dengan SOP, bahkan menagih dengan cara tidak beretika, mengancam. Kan itu yang menjadi permasalahan gitu loh. Itu yang jadi problem sebenarnya. Ini apalagi ini? Oh, surat tugas beserta dokumen KTP, Bu. Sudah kami bawa lengkap. Oke, surat tugasnya berapa? Seperti apa ini? Coba kita lihat dulu surat tugasnya. Perihal permasalahan piutang sebagai nasabah akan dilimpahkan ke tim kolektor. Saya cari dulu aplikasinya apa namanya. Oke, saya tidak menemukan nama aplikasi di sini. Yang menandatangani cuman koordinator lapangan sama head collection. Habis itu nama debt collector dengan ID debt collector. Ini surat kebanyakan teman-teman. Surat yang memang sengaja send out kayaknya ya, dikirim ke kebanyakan orang. Jadi kalau saya rasa hal-hal seperti ini tidak usah terlalu ditakuti, tidak usah terlalu dicemasi. Sekarang fokus saja. Fokus, kalau memang ada uang segera aja diselesaikan sebelum dendanya bertambah. Tapi kalau memang tidak ada uang mungkin bisa diusahakan dulu. Jangan sampai, ini saya tekankan lagi ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ini yang paling terpenting. Oke teman-teman semuanya. Habis itu lagi kita lanjutkan. Ini dari follower saya satu lagi ini juga. Ini double A namanya ya, inisialnya ya. Di sini apa ini? Makin lama lo nunda bayar hutang, makin jauh dan luas KTP dan selfie dan data pribadi lo gue sebarin. Lo mau main-main hutang di sini, jangan harap ada satu orang pun kontak HP dan keluarga lo yang bisa tenang. Oke, teman-teman, ini kan bernada ancaman ya. Mungkin teman-teman akan ketakutan, teman-teman akan kecemasan. Tapi teman-teman semuanya, sebelum Anda ketakutan, sebelum Anda kecemasan, alangkah baiknya ini dinilai lagi, nilainya seperti ini. Setakut-takutnya Anda dalam menerima kata-kata yang seperti ini lebih takut debt collector yang menagih. Ya, ini debt collector sebenarnya menunjukkan kebuasan dalam persi kegoblokan. Kenapa saya bilangin buas tapi goblok? Dia melakukan penekanan dengan dalih KTP, selfie, dan data pribadi akan disebarkan. Ini kan tekanan ini. Otomatis dia mengirimkan sinyal ketakutan kepada si nasabah. Oke, dia mengirimkan ini supaya nasabah ketakutan. Kan ini tujuan dia. Sampai dia sampaikan tidak boleh main-main dengan hutang dia kalau dia berutang di perusahaan itu. Jangan harap satu orang pun di kontak dia akan tenang. Ini kan tekanan yang luar biasa. Tapi kegoblokan dia ada. Kalau seandainya, ini seandainya ya teman-teman semuanya. Kalau seandainya ancaman ini mengepek dan ancaman ini masuk, si debetur ketakutan dan si debetur ini mau melakukan pembayaran. Pertanyaan saya, kemana debitur ini mau melakukan pembayaran? Sementara kegoblokan si DC ini ditunjukkan dengan dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak jelas. Jadi kalau teman-teman takut, terus berinisiatif mau bayar, kira-kira mau bayar kemana? Iya kalau hanya satu aplikasi yang Anda pinjam. Kalau lebih dari itu, dan semuanya sudah jatuh tempo, kira-kira Anda mau bayar kemana? Ini sebuah kegoblokan yang disimpan terus-menerus oleh debt collector. Ya, tapi yang lebih parah lagi adalah si nasabah juga ikut ketakutan dalam hal ini. Harusnya kan nggak perlu takut teman-teman semuanya. Apa yang perlu dicemaskan? Toh di satu sisi mereka aja menagih tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ngapain kita ikut-ikutan masuk juga dengan hal itu untuk kita ketakutan juga? Ya, mendingan persetan lah mereka mau ngapain. Yang jelas selagi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, berarti mereka ketakutan. Kita nggak usah ikut-ikutan ketakutan. Ya, sampai dia bertanya di sini sama saya, kalau udah gitu gimana bang? Ya kalau udah kayak gitu ya gimana? Ya, biarin aja. Itu kan kegoblokan yang hakiki. Kegoblokan yang mereka rawat terus-menerus. Ngapain kita ikut-ikutan untuk ketakutan juga? Jadi rasa saya, itu ya biarin aja gitu loh. Kalau misalnya kita tahu nama aplikasinya, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Kalau misalnya kamu cuma satu aplikasi aja, tapi kamu mendapatkan ancaman yang seperti tadi, kamu tinggal berhenti membayar, udah selesai.
Ya, teman-temanku, paham ya? Habis itu kita lanjutkan lagi di sini, ada lagi. Yang mana ini? Yang ini dia. Bang, aku mau minta tolong. Di TikTok ada yang sebarin fotoku dengan pernyataan buronan hutang. Itu gimana solusinya, Bang? Mohon bantuannya. Tutup aja TikTokmu. Ya. Kalau TikTokmu hanya untuk pamer-pamer foto yang tidak jelas, selfie-selfie yang tidak bermutu, ini mohon maaf ya, teman-teman. Terkadang tanpa Anda sadari malah itu berefek yang kayak tidak berada beretika. Anda sudah diperbodoh oleh media. Kalau dirasa media itu tidak bermanfaat denganmu, di tengah situasi seperti ini, tutup aja mediamu gitu loh. Ya, kamu masih bisa mencari hiburan tanpa membuat akun di media sosial itu. Dan lagian kalau hal itu mau kita telusuri, ini konsepnya hampir sama dengan yang barusan. Mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi walaupun kamu dituliskan buronan hutang, kabur dari hutang dan segala macam. Yang jelas mereka tidak akan menyampaikan kita ini harus bayar kemana gitu loh. Jadi rasa saya mubazir nggak sih kalau kita juga ikut kata-kata dalam hal itu? Itu aja ya tanggapan saya ya. Jadi solusi saya ya mungkin tutup aja akunmu sementara. Habis itu lagi di sini, Bang, saya bulan ini ada bayaran di Kredivo, tapi dan beberapa pinjol lainnya yang saya sudah nggak sanggup lagi bayar karena sudah habis uang saya. Oke. Dan baru beberapa hari ini saya ditipu oleh oknum yang mengaku pihak Shopee yang membantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya, tapi saya malah diperas 7,8 juta. Wow, gila ya. Saya hanya takut banyak DC yang datang. Hutang saya di beberapa aplikasi hanya 2,5 sampai 1 juta, yang di Kredivo 5 juta lagi kalau saya hitung-hitung. Saya mohon bimbingannya, Bang. Oke, bimbingannya mungkin pertama kamu belajar dari kesalahanmu. Kalau ada yang mengaku-ngaku menawarkan diri untuk mampu menyelesaikan hutang, membantu kamu melunasi hutang, tapi dengan dalih begana begini dan segala macam, tolong dipertimbangkan. Kita mempunyai kepala ini tinggi daripada badan kita, otomatis dia mampu merespon untuk segala tindakan yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir dulu dengan otak kita gitu loh. Kita kesulitan uang, bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan duit 7,8 juta? Ini kan nggak masuk di akal, berarti kan kamunya terpengaruh dalam hal itu. Harusnya 7,8 juta kalau kamu bayarkan kepada hutangmu yang hanya 2,5 juta sama Kredivo 5 juta, ini sudah terbayarkan 2,5 tambah 5 juta, 7,5, masih sisa duitmu 300.000, tinggal hutangmu 1 juta. Kalau berpikir normal. Ini karena kamu ya mungkin ada pemikiran yang tidak baik juga, ingin berusaha cepat-cepat kabur, cepat-cepat melunasi hutang dengan cara tidak dibayar dan segala macam, ya akhirnya kamu nyemplung ke dalam ranah ini. Ini harus dipikirkan buat teman-teman semuanya yang belum kejadian sama diri dia ya. Dan habis itu saya sarankan juga, kalau misalnya duitmu sedang habis hari ini, kamu tidak sanggup, ya sudah sampaikan aja. Saya nggak sanggup bayar, saya nggak mampu lagi bayar. Mungkin saya menunda dulu pembayaran saya, restrukturisasi, relaksasi, seperti yang disampaikan oleh bos OJK kemarin, yang dia menyampaikan sedemikian simpel dan enteng banget gitu loh. Tapi kalau misalnya praktek di lapangan terkadang kita tidak menemukan hal-hal seperti itu, ya sudah. Ya, mau tidak mau, berhenti sejenak dulu membayar, pelan-pelan kita berusaha, duit kita sudah terkumpul, nanti kita negosiasikan. Kalau misalnya kita sudah berusaha tapi duit kita tidak terkumpul, ya sudah, kita galbaikan. Nggak ada lagi duit, ya, mau tidak mau kita galbay. Ya nggak sih teman-teman semuanya? Yang penting jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban dari saya, masukan dari saya buat teman-teman semuanya yang bertanya melalui DM di Instagram. Ya, itu sebenarnya masih banyak lagi, next selain waktulah nanti kita bahas lagi dan kita bacakan lagi banyak pertanyaan. Yang jelas hari ini berdamailah dengan dirimu sendiri, jangan terlalu terpengaruh dengan katanya, tapi kita hadapi faktanya. Faktanya seperti apa? Faktanya kehidupan kita sudah sulit, kehidupan kita tidak memungkinkan, ya sudah kita menghadapi fakta. Bagaimana kita menormalisasikan keadaan yang sudah tidak baik-baik saja, itu aja PR-nya. Selagi masih ada ocehan via WA, via telepon, via email, kalau misalnya tidak sanggup mungkin bisa diputus dulu komunikasinya. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Tiap hari dengan pertanyaan, Bang, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Oke. Habis itu, Bang, benarkah kita akan didatangi dengan polisi? Yang ketiga, Bang, benarkah aset kita akan diambil? 3 hal yang selalu berpengaruh. Gitu. Pengaruh ini bukan tanpa sebab. Ya.
pasti ada sebabnya sehingga muncullah akibatnya. Oke, sebabnya akan kita bahas, teman-teman. Muncullah akibatnya. Ini akibatnya yang teman-teman tanyakan sama saya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata proses hukum. Ini akibatnya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata penyitaan aset. Ya, akibatnya adalah teman-teman akan percaya dengan didatangi dengan polisi. Ini adalah akibatnya. Teman-teman datang kepada saya pasti melalui DM Instagram, melalui email, atau melalui media sosial saya lainnya dengan mempertanyakan kebenaran hal ini. Benar atau tidak? Siapa yang mempertanyakan kebenaran hal ini? Benarkah hal itu akan terjadi, Bang? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya yang Anda selalu mensupport, menyempatkan diri untuk hadir di sini, mungkin mencari tahu informasi-informasi terbaru yang diupdate oleh Solusi Hutang MB. Kali ini teman-teman semuanya adalah menghapus data dari dalam diri Anda sendiri supaya proses hukumnya tidak bergerak, kehancuran untuk diri Anda tidak berlanjut, pencurian aset atau perampasan aset Anda tidak terjadi lagi. Kok bisa seperti ini ya, Bang? Penghapusan data dari dalam pemikiran untuk yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol besar, terserah mau pinjolnya apapun yang teman-teman sampaikan sama saya juga terserah gitu loh. Mau pinjolnya, Bang, ini pinjolnya yang aku laku aja deh, atau tunaiku aja deh yang kita bahas, atau yang kita bahas yang kayak esikes deh, Bang, ada pundi dan lain, terserah teman-teman mau telat bayarnya di pinjol mana, galbainya di pinjol mana, atau pinjol apapun, semua kita pukul rata bagaimana caranya kita menghapus data ini dari dalam pemikiran kita supaya proses hukum mendatangi dengan polisi penarikan aset tidak terjadi. Oke? Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan Anda lah yang menjadikan Medibroni berkembang sampai detik ini, bertahan sampai detik ini, memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Menghapus data. Nah, kalau kita berbicara menghapus data, saya selalu teringat teman-teman, orang-orang yang menawarkan jasa-jasa yang ada di Instagram, yang ada di TikTok dengan dalih menghapus data yang ada di pinjol lah, menghapus data yang ada di sistem pinjol, itu semuanya kan omong kosong. Sudah berapa kali saya bahas ya, mungkin teman-teman sudah mulai bosan mungkin dengan pembahasan-pembahasan itu, sehingga saya menghentikan pembahasannya itu, tapi saya ambil sedikit aja. Kalau teman-teman hari ini masih berperang dengan teroran, dengan itu tidak akan terlepas dari yang namanya telepon, dari yang namanya WhatsApp, dari yang namanya email. Ya, cuman 3 hal ini aja yang perlu Anda atasi. Anda nggak perlu bayar-bayar ke kanan ke kiri, muka belakang orang yang nawarin, apalagi sampai dengan ada dalih melunasi hutang dengan berhutang lagi. Itu gila banget gitu loh. Melunasi hutang dengan berhutang lagi kan nggak masuk di akal sama sekali, kawanku, gitu loh. Coba Anda analisa. Oke. Yang paling terpenting hari ini yang mau kita bahas adalah menghapus data yang ada di pemikiran. Kenapa saya bilangin menghapus data yang ada di pemikiran ini adalah yang penting? Karena gini, saya dihadapkan setiap hari dengan pertanyaan, Bang, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Oke. Habis itu, Bang, benarkah kita akan didatangi dengan polisi? Yang ketiga, Bang, benarkah aset kita akan diambil? 3 hal yang selalu berpengaruh. Gitu. Pengaruh ini bukan tanpa sebab. Ya, pasti ada sebabnya sehingga muncullah akibatnya. Oke, sebabnya akan kita bahas, teman-teman. Muncullah akibatnya. Ini akibatnya yang teman-teman tanyakan sama saya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata proses hukum. Ini akibatnya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata penyitaan aset. Ya, akibatnya adalah teman-teman akan percaya dengan didatangi dengan polisi. Ini adalah akibatnya. Teman-teman datang kepada saya pasti melalui DM Instagram, melalui email, atau melalui media sosial saya lainnya dengan mempertanyakan kebenaran hal ini. Benar atau tidak? Siapa yang mempertanyakan kebenaran hal ini? Benarkah hal itu akan terjadi, Bang? Ya, siapa? Isi di dalam kolom komentar, teman-temanku. Ya, isi di dalam kolom. Nggak apa-apa gitu, Anda sebut aja gitu loh. Nggak usah Anda takut juga, nggak usah Anda cemas juga. Kita dalam berdiskusi, buka aja semuanya apa yang menjadi kendala dalam diri Anda, supaya saya tahu Anda membutuhkan apa sebenarnya. Oke, ini adalah akibat. Yang teman-teman tanyakan ini adalah akibat. Tapi tidak penyebab. Penyebab belum kita atasi, akibatnya kita selesaikan.
Teman-teman selalu bertanya sama saya tentang 3 hal ini. Otomatis ini adalah akibatnya. Oke. Saya bilangin hari ini, saya bilang, wah semua itu tidak akan mungkin. Oke, saya bilangin, tidak akan mungkin terjadi. Kamu tidak akan diproses hukum, asetmu tidak disita, kamu tidak akan didatangi dengan polisi. Ya, seketika Anda mendengar jawaban saya, hati Anda tenang, pemikiran Anda damai. Ya, apakah ini akan berhenti sampai di sini? Tidak. Ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, karena yang kita bahas hanya akibat. Contoh teman-teman gini. Kepala Anda sedang sakit, atau badan Anda sedang meriang. Disuruh sama orang minum antibiotik. Oke, minum antibiotik. Entah apa itu jenis obatnya, mereknya mungkin teman-teman sudah gak asing lagi. Oke, teman-teman minum. Ya, kepala sakitnya akan hilang, badan meriangnya akan sedikit lebih tenang. Apakah penyakit ini selesai? Tidak. Itu hanya mengatasi sementara. Ya, penyebab dari kepala sakit tadi apa? Entah itu penyebabnya karena berpikir terlalu berlebihan, karena duit tidak ada, karena masalah terlalu banyak. Ya, ini hanya mengatasi seketika itu penyebabnya. Ya, akibatnya gitu loh. Penyebabnya belum kita cover. Begitu juga lah dengan hal yang tadi. Saya jawab itu, selalu saya jawab, kamu tidak akan diproses hukum kok. Ya kan? Kamu tidak akan disita asetmu. Mereka tidak akan datang sama polisi kok. Ya, kamu tenang aja, hal itu tidak akan terjadi. Apakah ini selesai sampai di sini? Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Dia tertanam di sini, teman-teman. Tertanam di sini, ya. Di sini penyebabnya. Penyebabnya karena kita terlalu percaya dengan pemikiran buruk itu. Apalagi penyebab ini, kita selalu membayangkan seakan-akan kita sudah diintai, kita sudah mulai diselidiki dan segala macam. Ini dari mana dasar awal kita menemukan hal ini? Gara-gara ditelepon tadi. Telepon, WhatsApp, dan email. Kita nggak bisa move on dari dalam hal ini. Tersimpanlah di dalam pemikiran dan inilah yang berlanjut sampai detik ini. Nangkap teman-teman semuanya? Ya, apa yang harus kita lakukan, Bang? Yang harus Anda lakukan adalah berdamai antara pemikiran dan hati Anda. Anda yakini 100% hal itu tidak akan terjadi. Ya, ini adalah salah satu kekurangan manusia. Salah satu kekurangan manusia. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, selagi dia normal, dia berpikir, dibenturkan dengan satu masalah yang dia pikirkan hal buruk. Tidak pernah orang dibenturkan dengan satu masalah yang dia pikirkan hal baik. Harusnya teman-teman, kita sebagai manusianya, kita mempunyai pemikiran, akal dan pemikiran, kita robah mindset ini. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Oke, sisi buruknya yang kita bayangkan adalah kita diproses ke jalur hukum. Oke, aset kita akan disita, kita didatangi dengan polisi, ya, dan kita habis itu dipenjara bla 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 segala. Oke. Ini sisi buruk. Ya, sisi buruk ini kalau kita pikirkan terus-menerus, ini kita berefeknya jadi takut keluar rumah, malas bekerja, takut beraktivitas, keseharian kita dihantui dengan rasa takut. Bahkan bertemu dengan orang baru pun kita akan takut. Karena kita hanya memikirkan satu sisi yang buruk. Oke. Sekarang teman-teman mempunyai kesempatan yang sama. Anda bisa berpikir yang buruk, Anda juga bisa berpikir hal yang baik. Hal yang baiknya apa? Bagaimana kalau semua ini tidak terjadi? Harus ada dong pertanyaan itu. Apakah saya hanya cukup berpikir, tidak mau keluar rumah, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bermasyarakat, tidak mau ketemu orang baru? Coba bentuk pertanyaan kecil seperti itu dalam diri Anda. Ya, ini dua pertanyaan yang sah Anda bikin. Yang satu untuk menjadikan Anda waspada, yang satu lagi ini untuk mendoktrin atau mendomping Anda supaya lebih semangat lagi, teman-teman. Kalau enggak ini bisa hancur. Masa iya kita menghilangkan kodrat yang sebenarnya? Laki-laki ada perempuan, siang ada malam, langit ada bumi. Masa pemikiran yang ada cuma rasa takut aja? Ya, rasa yang mencelakai aja gitu loh. Itu pikiran atau kuburan atau neraka di dunia ini gitu loh. Hah? Kebahagiaan itu simpel, teman-teman. Sederhana kok. Asalkan pemikiran kita membagi hal ini dengan seimbang.
Kita pikirkan hal buruk untuk diri kita pikirkan hal baik untuk diri kita, kan seharusnya dua sisi dong. Ya nggak sih? Nggak mungkin dong satu sisi kita berpikir, siapa yang mau menyemangatimu kalau tidak dirimu sendiri? Siapa yang mau merubahmu kalau nggak dirimu sendiri? Nggak ada, orang lain nggak ada. Saya nggak bisa merubahmu, saya cuma bisa mengingatkanmu, teman-teman semua. Kalau kamu percaya dengan pemikiran burukmu, kamu akan hancur. Dampak serius yang akan terjadi adalah kehidupanmu makin sulit. Keadaanmu makin buruk. Seharusnya kamu bekerja tidak jadi bekerja. Seharusnya kamu berusaha tidak jadi berusaha. Seharusnya kamu bertemu dengan orang-orang yang memberikan sisi positif, nggak jadi karena kamu dihantui dengan rasa takut. Berapa kali rugi? Duit udah nggak ada, hutang tidak terbayar, kamu tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ini sisi negatifnya. Sisi positifnya, oke, kamu benarkan sisi negatifnya, tapi kamu jalankan sisi positifnya. Positifnya adalah, sampai kapan saya harus seperti ini? Bagaimana kalau semua ini tidak terjadi? Saya akan sangat rugi. Kalau saya tidak perjuangkan hidup saya, siapa lagi? Tidak ada yang memberi saya makan ketika saya miskin. Tidak ada yang membiayai saya ketika saya tidak ada uang. Harusnya berpikirnya seperti itu, teman-teman. Dan habis itu, yang paling terpenting untuk kita memaksimalkan pemikiran ini adalah, teman-teman harus jujur dan terbuka dengan keadaan hari ini. Karena yang saya perhatikan, banyak orang yang tidak mampu jujur dan terbuka dengan keadaan mereka hari ini. Ya, Anda membayangkan DC menyita aset, yang Anda bayangkan adalah orang tua Anda tahu. Anda membayangkan DC akan mengambil barang-barang Anda, yang Anda bayangkan adalah suami saya tahu, istri saya tahu. Anda selalu memikirkan hal buruk itu secara terus-menerus. Makanya teman-teman semuanya, kalau pengen Anda menghapus data yang ada di pinjol, ya hapuslah dari sini. Makanya saya bilangin, hapus data yang sebenarnya itu dalam pemikiran. Mana mungkin Anda bisa membayar orang lain untuk menghapus data yang ada dalam otakmu? Kalau hanya sebatas di handphone, Anda tidak mau nerima teroran, bisa ganti nomor, bisa hapus WA, bisa ganti email. Yang di dalam otak kita ini, hanya kamu yang bisa. Saya selalu sampaikan, ya, tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Jalankan. Kenapa tidak dijalankan? Kenapa tidak dilaksanakan? Kamu akan menjadi orang yang paling merugi kalau kamu membiarkan hal ini terjadi terus-menerus pada dirimu sendiri. Ya gak? Ada pertanyaan bodoh yang muncul, teman-teman. Pertanyaan bodohnya gini, gimana caranya galbay? Nah, ini kalau menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat bodoh. Kenapa saya selalu bilang ini adalah pertanyaan bodoh? Gini loh, teman-teman. Cara galbay gitu loh. Galbay itu gak ada caranya. Ya, galbay itu dituntut karena keadaan hidup kita. Ya nggak memungkinkan. Contoh teman-teman hari ini, duit sudah nggak ada. Ya duit nggak ada. Duit Anda nggak ada. Pekerjaan sudah nggak ada. Pemasukan sudah nggak ada. Gitu. Usaha sedang macet. Anda beretikat baik untuk membayar. Oke. Anda bayar pakai apa? Duitnya nggak ada. Oh bekerja dulu. Pekerjaannya nggak ada. Berusaha dulu. Iya kita sedang berusaha tapi belum tentu ini membuahkan hasil. Mau tidak mau, itu Anda sudah galbay. Sekarang cara galbay apa lagi yang dipertanyakan? Makanya saya selalu bilang, ini adalah pertanyaan bodoh yang pernah ada dan saya temukan. Saya tahu teman-teman sedang kalut, saya tahu teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan seperti itu caranya untuk bertanya, teman-teman. Ya, yang namanya galbay itu nggak ada caranya, tapi tanyakan kepada hidup kita. Ada uang nggak untuk bayar ini? Nggak ada, ya sudah, mau tidak mau stop dulu kan. Berarti kategorinya telat bayar dulu. Seiring waktu berjalan, tidak ada juga duit kita, mau tak mau gagal bayar. Terus cara galbay apa yang teman-teman tanyakan? Coba teman-teman analisa lagi, supaya teman-teman mendapatkan poin-poin yang hebat teman-teman untuk menyelamatkan hidup Anda buat kedepannya. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini tentang menghapus data pinjol yang ada dalam pemikiran, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu terus-menerus dan tidak berefek atau berdampak serius untuk diri Anda dalam jangka panjang, Anda silahkan praktekkan apa yang saya sampaikan tadi.
Karena kalau tidak Anda praktekkan, kalau tidak segera Anda lakukan, ini hidup Anda makin lama makin sulit, hidup Anda makin lama makin hancur. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semuanya, terutama yang sedang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, apalagi sedang mencari-cari jasa-jasa yang aneh-aneh yang mana nanti merugikan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.